di atas kepalanya, di depan mukanya Rian, ada sosok pocong yang sedang memperhatikan Rian. Gimana Rian gak soak ya? Gimana dia gak gemeter ya? Jarak kepalanya Rian sama kepalanya si pocong itu kurang lebih cuma 80 sentian lah. Dia menatap ke arah mukanya Rian gini. Rian ini semakin gemeteran, badannya ini semakin gemeteran dan keringetan. Kaku banget, dia stuck. Matanya nggak bisa berkedip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua makhluk bahagia. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih untuk teman-teman subscriber. Terima kasih untuk yang udah like dan share ke teman-teman kalian lainnya. Cerita ini dari Rian, masih dari Rian yang sebelumnya mengirim cerita yang berjudul Nikmatnya Goyangan Noni Belanda. Kemarin cerita awalnya yang itu, dan ada lagi part selanjutnya, dan selanjutnya juga ini. Kejadian selanjutnya tepat di malam minggunya. Tepat di malam minggunya, Rian begadang bersama bareng lagi dengan ketiga temennya di pos ronda yang berada di kampung itu juga. Seperti biasa, di masa itu Rian dulu sering begadang di pos tersebut. Pada malam harinya Rian berbincang-bincang sambil makan kue dan bermain catur. Jadi Rian tuh makan gorengan dan apalah itu. Ada temennya yang bermain catur, lalu ada juga temennya yang nyanyi pakai gitar gitu. Malam itu terasa sangat asik dan terhibur dia. Pada saat itu malam pun semakin larut dan makin sunyi. Akhirnya Rian dan ketiga temannya mulai mengantuk, dan ketiga temannya Rian ini ketiduran duluan di pos ronda tersebut, sehingga sampai waktu menunjukkan pukul 1 tengah malam, Rian tuh lihat mereka semua udah tidur pulas ya. Ada yang juga yang ngorok. Lalu Rian pun ikutan tidur di samping mereka, di deket pintu pos yang nggak ada pintunya gitu kan, kayak balai gitu doang kan, yang hanya dihalangin dengan pagar yang dindingnya itu terbuat dari bambu dan tingginya itu cuma ya sekitar 70 sentian lah. Rian lihat jam yang dipakainya itu sudah pukul 1.30. Mata Rian pun mulai berat dan Rian pun berbaring di sebelah temennya. Sebelum Rian tertidur pulas, dari kejauhan terdengar longlongan anjing.
yang nggak biasa ya, suaranya itu sangat seram, bikin bulu kuduknya itu berdiri, gemeter lah, dia tuh merinding. Setahunya Rian tuh belum pernah ada suara anjing yang kayak gitu kalau di kampung neneknya itu. Suara anjingnya tuh aneh. Anjingnya tuh mengaung panjang banget, menakutkan lah. Rian pun mendengar suara tiupan angin yang kenceng lah, diiringi gonggongan anjing tadi. Di saat dia tegang dan deg-degan, suaranya pun makin deket ke arahnya Rian. Dia ngerasa tuh ada di balik dinding pos rondanya tadi ya. Dan anehnya lagi, cuaca di situ hawanya itu jadi gerah, panas gitu, dan banyak nyamuk. Padahal tadi itu sebelumnya nggak kayak gitu. Dan yang lebih aneh lagi, suara-suara binatang malam itu ya kayak jangkrik, kodok, dan binatang lainnya kayak serangga-serangga gitu mendadak sunyi. Kayak mereka tiba-tiba diem gitu, jadi sunyi banget. Mereka tuh berhenti semuanya, suaranya tuh berhenti semuanya. Ini Rian makin bingung dan makin tegang juga. Dia ketakutan. Kemudian Rian dengar suara mengerang gitu, gitulah mungkin, kayak orang yang lagi nahan sakit. Dan suaranya tuh makin jelas, makin deket, seperti ada di dalam telinganya Rian, karena suaranya itu deket dan kenceng banget, kayak mepet banget lah. Rian hanya merasakan dan matanya melihat, ketika itu melihat ke atas, ke atap, karena dia baring, dia melek di pos ronda itu. Di saat yang bersamaan Rian kaget luar biasa, sampai jantungnya nih hampir copot lah kira-kira, karena dia itu melihat dan terlihat jelas di atas kepalanya, di depan mukanya Rian, ada sosok pocong yang sedang memperhatikan Rian. Gimana Rian gak soak ya? Gimana dia gak gemeter ya? Jarak kepalanya Rian sama kepalanya si pocong itu kurang lebih cuma 80 sentian lah. Dia menatap ke arah mukanya Rian gini. Rian ini semakin gemeteran, badannya ini semakin gemeteran dan keringetan, kaku banget, dia stuck, matanya nggak bisa berkedip. Rian ini semakin gemeteran, badannya ini semakin gemeteran dan keringetan, kaku banget, dia stuck, matanya nggak bisa berkedip juga, mulutnya kayak terkunci, hanya bisa mangap gitu aja, kayak gitu, kayak orang kaget di TV gitu. Rian lihat jelas kepala pocong itu diikat dengan kain putih yang kayak udah lusuh gitu, kayak jadi warnanya kayak putih, udah kayak coklat gitu kan. Dan muka si pocong itu hitam kecoklatan gitu, seperti tengkorak manusia yang
hidungnya itu cuma separuh, kayak tengkorak manusia, cuma warnanya tuh hitam. Dan kedua matanya itu bolong, nggak ada matanya. Ada bola matanya itu kayak ke dalam, tapi Rian tuh lihat di dalam matanya yang bolong tadi itu, kelopak matanya itu berwarna merah nyala kecil gitu, kayak bara api, kayak arang gitu ya, dengan bersuara mengerang ke arahnya Rian. Kurang lebih ya sekitar 1 menit pocong itu lalu pergi gitu aja. Kemudian setelah 1 menit pocong itu menjauh dan Rian ini baru bisa terbangun dengan badannya yang masih gemeter. Lalu dia lihat pocong itu nggak jalan loncat, nggak loncat-loncat kayak pocong yang pernah dia lihat di film-film lah. Jadi si pocong ini jalannya tuh ngambang ternyata. Dia nggak nginjek tanah, nggak loncat-loncat juga. Dan di belakangnya itu, di belakang pocong itu ada anjing hitamnya juga dengan hentakan angin gitu. Setelah pocong itu ngilang, menjauh lah, dia menjauh terus ngilang gitu, Rian pun mulai sadar sepenuhnya dan suasana di situ mulai normal. Suara-suara binatang malam seperti jangkrik, kodok dan yang lainnya itu mulai normal kembali, mulai bersuara. Rian pun lihat teman-temannya masih sangat pulas, ya, seperti nggak terjadi apa-apa, karena yang lihat itu cuma Rian aja ya. Lalu Rian pun dengan rasa takutnya dia ikutan tidur sama temen-temennya, karena mau bangunin juga nggak tega, dia bingung. Akhirnya dia ikutan tidur sebisa-bisanya. Dia akhirnya berhasil tidur sampai pagi. Dan ketika hari mulai ramai, mulai ada aktivitas ramai, banyak orang yang pergi ke sawah, Rian dan teman-temannya pun juga ikut pergi ninggalin pos ronda itu. Dan kejadian semalam, kejadian itu disimpan dalam hatinya Rian aja, nggak diceritain sama yang lainnya termasuk temen-temennya. Ya biar mereka nggak ketakutan lah kalau mereka main ke pos ronda lagi. Kemudian menjelang sore Rian ini berpamitan sama neneknya juga yang lainnya termasuk teman-temannya, karena masa libur sekolahnya udah selesai, udah habis. Dia mau balik ke orang tuanya, dia mau pulang ke orang tuanya ya. Dan dia pulang kembali itu naik kereta, jadi nggak jauh lah. Kalau naik kereta itu dia lebih cepat, rasanya lebih cepat. Malamnya itu udah nyampe di rumah orang tuanya. Seperti biasa, Rian ini beraktivitas kembali untuk sekolah. Dan ya kurang lebihnya seperti itulah cerita dari Mas Rian. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan bila ada kurang lebihnya dalam bercerita, saya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support
apapun itu bentuk supportnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah berbagi cerita di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang pengen berbagi cerita di sini. Silahkan kirimkan email atau WhatsApp yang ada di deskripsi kami. Terima kasih banyak semuanya. Semoga semua makhluk bahagia tetap di Just Horror Journey and Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.